Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 23 September 2021, hari yang indah, IHSG breakout. Dan kemarin saya ternyata salah ya untuk masalah jadwal itu, nanti kita bahas. Seperti biasa, kita akan menganalisa IHSG yang hari menarik dan juga beberapa saham pilihan yang oke juga. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link di deskripsi, link Sosiabas. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan setelah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sangat-sangat berarti. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Terus buat teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham buat periode Oktober besok, stay tune aja. Itu nanti infonya akan saya share di konten besok weekend ini. Seperti itu. Oke, langsung aja, tanpa basa-basi kita akan langsung masuk ke IHSG yang sangat indah. Kemarin salah info saya mohon maaf, nanti saya bahas di pembahasan IHSG ya. Hari ini IHSG naik 0,56% dengan transaksi total 13,2 triliun. Jumlah yang masih besar kalau menurut saya. Dan pergerakan asing hari ini bagus sekali. Totalnya net buy 871 miliar. Kalau di pasar regulernya bahkan sampai 1 triliun, tapi ada yang jual di pasar negosiasi itu 146 miliar. Jadi totalnya 871 miliar net buy-nya. Bagus sekali inflow-nya. Dengan pergerakan saham yang dibeli asing, jelas ya, hari ini Bank BRI benar-benar wah mantap sekali ini Bank BRI. Memang sudah saya bahas dari kemarin-kemarin juga, kalau BRI itu sebenarnya right isunya itu bagus. Kenapa kemarin turun? Ya karena kalau menurut saya investor-investor pada take profit dulu untuk nebus right isunya mungkin ya. Dan sekarang kelihatan inflow-nya masuk secara agresif. Hari ini net buy-nya Bank BRI 759 miliar, itu hampir 60%, 70% net buy hari ini sendiri ya. Dan lalu ada BCA 170 miliar, blue chip cakep-cakep sih ini. Bukalapak yang kemarin kita bahas hari ini sudah breakout dan juga naik 146,6 miliar. Telkom 94,5 miliar, Akra kemarin juga kita bahas ya 23,5 miliar. ITMG 19,4 miliar, PTBA 18 miliar, Bank Mandiri 10,4 miliar dan Indosat 8,1 miliar. Nah, lanjut ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank BNI 69,3 miliar, BABP 42,9 miliar, Astra 39,5 miliar, MCAS 13,6 miliar, ERA 12,5 miliar, MNCN 8,6 miliar, MSIN 7,2 miliar, Ace Hardware 5,9 miliar, Kalbe 5,4 miliar, Tower 4,3 miliar, dan INKP 4,3 miliar. Seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang sangat indah ya teknikalnya hari ini. Akhirnya berhasil breakout dari symmetrical triangle. Kalau teman-teman ngikutin konten saya kemarin ya, saya bilang posisi waktu di video ini 22 September, posisi IHSG di resisten, ada resisten 6115, 6130, itu resisten klasik dan juga downtrend channel ini. Saya rasa hari ini bakalan koreksi karena ditambah juga dengan rapat The Fed-nya itu ya, FOMC itu forumnya The Fed untuk membahas taper. Cuman ternyata saya salah, rapatnya itu bukan hari ini, bukan Kamis Jumat, tapi ternyata sudah tadi malam dan hasilnya masih bagus, suku bunga masih ditahan. Jadi untuk taper juga masih belum. Terus juga kalau kita lihat inflasi di US pun juga masih sangat tinggi ya. Itu ya memang belum saatnya untuk taper kalau menurut saya. Jadi beberapa kali isu taper ini dibahas, digoreng ya untuk menebar fear mungkin bandar-bandar kelas kakap yang kelasnya dunia ya. Tapi semakin terlihat jelas kalau flow-nya itu bagus. Beberapa kali saya bahas juga waktu itu isu taper bulan apa, saya bilang flow-nya bagus kok, arahnya bullish kalau menurut saya gitu. Kecuali kalau misalkan isu taper ditambah dengan flow asingnya jelek, misalkan asingnya keluar terus net sell, ya saya pun juga pasti bakal memperbanyak cash saya.
Tapi ternyata yang terjadi adalah asing tuh malah inflow terus ke saham blue chip kita, LQ45, saham-saham big bank, big cap kita, yaitu semakin pertanda untuk bullish. Karena ya yang namanya aliran uang itu nggak bisa bohong teman-teman. Mereka beli pasti ada maksudnya, dan ketika kita rugi 3%, misalkan kita cut loss 3% itu sekian ya, yang mereka kalau cut loss 3% itu juga pasti tambah sakit. Jadi ketika kita, itulah konsep dari bandarmologi, ikuti uang besar. Ketika kita bisa mengikuti uang besar, ya harapannya uang besar itu arahnya bagus. Tuh, karena kalau misalkan uang besar itu asal-asalan, dia banting-bantingan, ya mesti mereka lebih rugi daripada kita. Seperti itu. Jadi IHSG cakep. Saya rasa hari ini juga sudah valid breakout-nya. Tinggal kita lihat aja besok dia kalau misalkan retest, besok kan Jumat juga ya. Pasti ada ya kebiasaan di hari Jumat lah, hari take profit dunia dan lain sebagainya. Tuh, tinggal IHSG berhasil bertahan nggak di supportnya. Kan hari ini kan habis breakout ya, breakout 6115 sampai 6130. Nah harusnya kalau misalkan resisten itu di breakout, dia kan bakal jadi support. Tinggal kita lihat kalau misalkan besok IHSG bertahan di atas 6115, kalau menurut saya sampai 6100 masih oke. Kalau IHSG besok closing di atas 6100, saya rasa bismillahirrahmanirrahim, arahnya ke atas. Semoga aja ya. Saya juga sebenarnya udah nunggu lama. Ini konsol nggak kelar-kelar, IHSG nggak kemana-mana. Dari Januari aja masih di sini, dari Desember bahkan Desember 2020 sampai sekarang ini masih di sini. Bahkan lebih tinggi harga Desember 2020. Tuh, jadi ya itulah yang namanya konsol, harga nggak gerak, tapi memang itu salah satu fase yang penting, karena biasanya di situ juga terjadi pergerakan, entah akumulasi, distribusi dan lain sebagainya. Memang ada strateginya sendiri, ketika bullish kita harus ngapain, bearish kayak gimana, sideways kayak gimana, dan ya semakin kita merasakan market yang susah, akan semakin improve lah kemampuan kita. Pasti beda teman-teman yang ngerasain misalkan baru masuk di market akhir tahun 2020 ya, ketika IHSG bullish-bullishnya itu kayak beli apapun tanpa analisa tuh pasti cuan waktu zaman-zaman itu ya. Lalu merasakan yang namanya bantingan di sini, mulai menyadari kalau saham itu bisa rugi, bukan tempatnya cepat untuk kaya dan lain sebagainya. Lalu akhirnya belajar dan merasakan market yang sideways, dan semoga aja ini setidaknya pertanda lah, starting untuk IHSG bisa bullish di akhir tahun besok, seperti itu. Kalau mau bullish lebih bagus lagi ya syaratnya memang higher high, higher low. Tinggal kita lihat aja dia bisa breakout sini apa enggak, 6260 sampai 6220-an ini. Kalau dia bisa break sini, lalu dia membuat higher low, higher high, higher low, ya udah bullish. Cuman setidaknya untuk satu pattern konsolidasi ini IHSG sudah breakout. Tinggal kita tunggu validasinya, which is ketika dia pullback atau retest. Selama bertahan di 6100-an, di atas 6100 lah, harusnya IHSG masih oke. Indikator pun juga bagus, sempat golden cross, dead cross, golden cross, dead cross. Hari ini golden cross lagi, dengan histogramnya juga cakep. Saya cuman meng-highlight ini aja, yang pasti IHSG sudah breakout dari pattern symmetrical triangle ini. Arahnya harusnya ke atas, karena ini pattern 50-50 memang sebenarnya. Kalau misalkan dia breakdown ke bawah, ya arahnya ke bawah. Kalau breakout ke atas, arahnya ke atas. Cuman kebetulan flow-nya kemarin tuh bagus, makanya saya berani optimis. Kalau misalkan flow-nya jelek, saya pun juga pasti bakal berhati-hati dengan keadaan seperti ini. Seperti itu. Banyak juga sektor-sektor yang menarik, mau terlihat mau bullish dan lain sebagainya, sudah mulai kelihatan lah sektor-sektor yang harus dipunyai untuk window dressing atau siklus akhir tahun ini. Tinggal kita lihat aja besok kira-kira gimana. Jadi untuk sekarang supportnya ada di sekitar 6130 sampai 6100. Saya tarik panjang aja sekalian. Itu area di situ. Selama IHSG besok ketika dia ada pullback ya, ini biasanya ya opsinya memang cuma dua ya, hijau atau merah. Tapi kalau misalkan dia merah dan berhasil bertahan di atas 6100, saya rasa itu akan memvalidasi breakout hari ini. Tapi kalau ternyata besok dia nyungsep lagi, ya mungkin bisa kayak gini. Nah, bisa kayak gini jadinya. Jadi nanti tinggal kita lihat aja apakah IHSG berhasil bertahan di 6100 atau enggak waktu besok pullback. Cuman bisa juga IHSG enggak pullback langsung naik ke atas dulu ya, karena dia habis breakout langsung ke target atasnya sekitar sini 6250 baru retest pun bisa juga. Nanti tinggal kita lihat skenario-nya yang mana. Yang penting tetap sama pesannya. Mau bullish, bearish, sideways, kanggurus, pattern apapun lah, siklus apapun, yang penting kita harus batasi resiko dan juga jaga psikologis dan jaga modalnya, seperti itu. Cuman kalau menurut saya ya semoga nggak PHP ya, arahnya sih ke atas harusnya.
IHSG ini. Dilihat dari flow, saham-saham blue chip kita, saham-saham kita pada breakout yang LQ45, yang downtrendnya pada breakout, harusnya sih arahnya ke atas seperti itu. Yang penting tinggal meracik porto dengan baik, mengikuti flow bullish akhir tahun seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BRI dulu. Oh ya, buat teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham untuk periode Oktober besok, teman-teman tinggal stay tune aja. Infonya akan saya share besok akhir minggu. Antara Sabtu atau Minggu saya bikin untuk pendaftaran bulan Oktober. Nah, teman-teman yang mau join bisa tinggal ikutin infonya aja seperti itu. Masuk ke BRI, melanjutkan yang kemarin ya. Ini kalau misalkan dia sampai Golden Cross, berarti analisa kemarin benar-benar hit dan targetnya ya udah ke sini 34 ribuan ini. Yang pasti volume dan flow tidak bisa bohong. Dia bottoming dengan volume yang besar. Di sini udah ada candle perlawanan ini, Dragonfly Doji ya. Itu artinya buyernya sangat kuat di sini. Lalu di retest sekali lagi, akhirnya sudah arah ke atas dan ya hari ini bahkan naik sampai 4,43% dengan volume yang sangat besar. 4,43% itu gede sekali kalau menurut saya untuk sekelas blue chip ya. Beda sama saham-saham third liner gorengan kayak gitulah, Muara 7 hari 7 malam juga bobotnya nggak berat. Tapi BBRI sampai naik 4,43% ya dengan inflow asing ratusan miliar, bahkan hampir 1T ya, 700 miliaran tadi. Ini cakep sekali. Dan view masih tetap sama, saya bahas lagi karena semakin cakep. Memang analisnya nggak beda jauh sama hari kemarin ya. Cuman hari ini saya bahas lagi karena semakin cakep. Sama saya pengen lihat ini apakah sudah Golden Cross atau belum. Tuh ya, masih sama, dia ada bullish divergence, harga ke bawah, tapi indikatornya ke atas. Kalau misalkan dia Golden Cross, dia akan terkonfirmasi dan naik sampai ke targetnya di sini, which is sekitar 4 ribuan. Nih, cuman sama juga, kalau misalkan dia sampai ke 4.000, artinya dia bakalan breakout dari pattern falling wedge ya ini. Falling wedge. Nah, kalau pakai tarikan yang sambungan ke sini sudah breakout ya dia bahkan, tapi banyak false-nya di sini. Jadi saya revisi pakai tarikan yang ini sampai ke sini. Tuh. Dan kalau misalkan dia sampai ke 4.000, artinya kan dia udah breakout ya dari falling wedge-nya ini. Targetnya sih saya rasa sampai ke sini, start falling wedge-nya dia sekitar 4.200-an ini. Tuh, cukup menarik. Bahkan dari sini pun dia juga divergent ya. Di sini juga harganya ke bawah tapi indikatornya ke atas kalau dia sampai Golden Cross. Yang pasti cakep sekali BBRI ini. Memang kemarin itu red issue-nya bagus kok kalau saya anggap juga ya, karena kenapa? Ya BRI ini dia perusahaan sudah mature. Sudah mature itu sudah matang, sudah tua lah. Kalau dia mau tumbuh ya, yang saya maksud di sini bukan cuan. Kalau cuan sih gampang perusahaan mature ini. Tapi kalau mau tumbuh itu sudah susah karena cakupan bisnisnya itu sudah sangat lebar. Dan ketika dia mau tumbuh butuh yang namanya ekspansi besar-besaran. Dan menurut saya memasukkan ekosistem holding mikro itulah, masukin Pegadaian sama PNM itu bagus sekali kalau menurut saya. Itu menjadi salah satu ekspansinya Bank BRI ketika dia dimasukkan situ. Dengan situ bisnisnya bakalan lebih bergeliat. Apalagi kemarin juga ada salah satu member yang share ya, kalau Pegadaian sama PNM itu nanti modalnya juga bakalan jadi BRI. Dari BRI apa nggak bagus banget itu red issue-nya. Maksudnya teman-teman bayangkan deh, BRI punya sahamnya Pegadaian sama PNM. Terus juga Pegadaian sama PNM dapat modal dari BRI, alias mereka pinjam duit dari BRI. Artinya kan cuannya BRI kan double. Dia dapat dari bunga ketika dia minjemin ke Ultra Holdingnya itu, Pegadaian sama PNM, dia udah dapat bunga sendiri. Sama dari memegang saham Pegadaian dan PNM, kan pasti kan Pegadaian sama PNM itu kan ada untungnya ya. Artinya kan BRI juga bakalan dapat keuntungan juga dari saham yang dia pegang. Tuh, jadi kalau menurut saya langkah bagus ketika dimasukkan ya ke BRI ini. Apalagi dengar-dengar ini saya nggak ada pom-pom pun nggak masalah karena menurut saya ini saham bagus. Saya juga nggak bisa pump and dump di saham kayak gini ya. Sultan sekali saya kalau bisa sampai pump and dump di saham kayak gini. Saya cuma pengen bahasa mengulas aja.
Apalagi dengar-dengar katanya juga Pegadaian itu mau IPO. Dan ini cuman ya masih kabar burung aja ya, belum ada konfirmasinya. Bisa aja jadi hoax juga. Dan kalau sampai IPO ya silahkan bayangkan sendiri kira-kira asetnya BRI bakalan seperti apa. Ibaratkan kita sekarang pegang suatu saham perusahaan ya. Misalkan lah kemarin saya investor Bukalapak sebelum dia IPO. Saya pegang sekian perusahaan, sekian lembar gitu, sekian lot. Terus waktu IPO harga sahamnya kan naik, kekayaan saya kan meningkat kan. Nah itu kira-kira terjadi seperti itu kalau misalkan anaknya BRI ini dia bakalan IPO. Itu juga jelas asetnya BRI bakal semakin meningkat lagi. Terus juga ya book value-nya pun juga meningkat untuk BRI dari right issue ini. Jadi kalau menurut saya ini right issue yang sangat bagus. Dan kalau saya lihat untuk saat ini ya, respon market sudah mulai bagus lagi. Kalau kemarin memang terjadi yang namanya net sell terus-terusan. Cuman kalau menurut saya sih berdasarkan beberapa diskusi juga ya, katanya memang investornya mau tebus right issue-nya itu. Jadi mereka take profit dulu. Take profit, kurangin modalnya, terus tebus. Seperti itu. Jadi mereka nggak terdilusi, porsinya tetap sama. Seperti itu. Masih menarik pokoknya. Dia juga udah kembali ke atas 3.700 lagi ya. Sebelumnya 3.700 ini neckline dari cup handle-nya. Artinya untuk sekarang 3.700 menurut saya sudah jadi support. Kalau misalkan dijemput BRI ke 3.700 ya, itu menurut saya worth to buy sih. Serius. Apalagi nanti ketika dia golden cross, dah kejar-kejaran harusnya. Apalagi sampai dia break out dari falling wedge ya. Saya mungkin minimal BRI itu 4.000 itu minimal ya. Kalau target mungkin bisa kesini sih sekitar 4.200 atau sekitar 4.400 seperti itu. Tinggal kita lihat aja. Kalau waktu itu sih 4.400 ini target dari double bottom ya. Tapi kalau sekarang patternnya sudah beda, kita lihat aja nanti. Harusnya kalau falling wedge sih sampai 4.200-an seperti itu. Nah, kita mau lihat dalam ya Bank BRI ini. Oke, mulai ada akumulasi ya. Ini si BK ini, Mbah Morgan, JP Morgan ini nggak kaleng-kaleng. MGYP yang kemarin nampungin ketika barangnya turun ya, ini pintar juga ini. MGYP ini kayak dia yang nampungin barang aja, yang menjaga harga. Ini kayak bandarnya si BRI. Jadi ketika harga dijualin asing dan tidak dijagain, dia kan pasti akan drop kan. Dan kalau drop ya semakin banyak yang jual, semakin banyak yang jual, semakin berat nampunginnya. Tapi sama si MGYP ini kemarin harga dijagain. Saya mantau itu waktu di sini-sini kalau nggak salah. Sebelum dia bottoming itu yang net buy terjadi distribusi, asing net sell, tapi ditampung sama si YP ini, YPMG ini. Tuh, dan mereka pun cuannya juga udah gila-gilaan, 181 miliar, average-nya 3.500, jual 3.600 aja udah dapat gila-gilaan ini. Tuh, jadi itu salah satu tugas bandar juga ya, menjaga harga biar nggak sampai jatuh. Dan menurut saya yang terjadi kemarin kalau saya menganalisa seperti itu untuk si pergerakan BRI. Jadi waktu turun dia jagain, dan ketika investor asing udah masuk lagi, ya tinggal kembaliin barangnya, malah dia juga dapat cuan juga. Hari ini pun juga BRI sampai masuk ke EMA 50 ya. Tuh, tinggal tunggu golden cross-nya aja lah. Tunggu golden cross MACD, golden cross moving average. Nah, tinggal buat swing aja. Buat teman-teman yang serok kemarin di 3.500-an, 3.600-an, itu hold keras aja sih. Nanti setelah dia kelar dari proses right issue-nya ya, karena cum-nya kalau nggak salah tanggal 27, itu kalau menurut saya sih view-nya ke atas seperti itu. Kemarin saya sempat share view ya, bisa kayak gini. Ini inverted head and shoulder, shoulder kiri. Ini headnya, nah ini calon dia mau bikin shoulder kanan, gitu bisa. Atau kalau nggak bullish flag pun bisa juga. Ini kayak gini, terus di sini dia turun. Falling wedge, bullish flag itu bisa. Yang penting intinya targetnya sama. Mau dari inverted head and shoulder atau mau dari falling wedge, bullish flag, targetnya sama. Targetnya ke sini. Nah, bahkan kalau pakai inverted head and shoulder targetnya malah gini ya, ke sini 7.000. Tapi kalau dari falling wedge-nya target bisa ke sini atau flag nih 6.000-an. Kita tinggal lihat aja nanti. Karena perjalanan juga masih panjang, resisten kuat juga masih banyak, tapi saya rasa ya bisa. Karena ini pergerakannya Bank BRI bagus. Kalau pergerakannya dia biasa-biasa aja ya, cuman kayak bikin produk baru lah atau apalah yang impact-nya kecil, kalau menurut saya ini sudah impact yang sangat besar untuk perusahaan yang sudah mature. Seperti itu. Menarik sekali. Ini untuk perusahaan yang apa ya, buat di hold jangka panjang tuh cakep Bank BRI ini. Seperti itu. Saya mau dibilang pom-pom BRI pun juga gak masalah. Ini bukan saham jelek kok. Itu ya. Tapi saya juga ya itulah, kembali ke teman-teman sendiri. BBCA masih sama, dia masih konsol belum breakout. Kayak nungguin temennya ini, nunggu BBRI. Kalau BBRI breakout, BBCA breakout, akhirnya IHSG bullish.
Bukalapak kemarin udah kita bahas ya. Bukalapak cakep. KB handle, cek video kemarin aja masih sama. Akra kemarin juga udah. ITMG PTBA udah. PTBA berarti udah breakout nih. Coba kita cek PTBA aja daripada nggak ada yang kebahas nih. Nih ya, PTBA akhirnya berada di atas neckline lagi. Setelah kemarin dia hari ini naik 2,98%, hampir 3% ya, dengan volume yang cukup oke juga kalau menurut saya. Setelah kemarin dia bertahan di atas neckline, tapi marketnya agak mendung, akhirnya dia turun dan meretest downtrend channelnya lagi yang dari sini sampai sini. Tuh, dia retest di sini, kena, terus akhirnya naik lagi. Artinya untuk saat ini sudah jadi support. Resisten become support. Nah, sekarang dia udah berhasil breakout juga tanpa gap ya kali ini ya. Kemarin high-nya 2370, hari ini low-nya 2360. Ada row yang nanti saya cek. Itu cakep tuh soal analisa kemarin tuh. Menurut saya semakin mendukung PTBA ini, apalagi katalisnya juga bagus. Dan buat teman-teman yang kemarin ikut serok di bawah ya, buy before breakout, hold keras aja sih. Minimal kalau memang ini nanti valid inverted head and shoulder ya, walaupun yang terakhir kurang rapi karena dia pakai turun sekali lagi, ya tetap harusnya target ke sini 2800-an. Tapi kalau dilihat dari historikalnya tahun 2018, ini 2020, tahun 2018 di sini. Nah, ini tahun 2018 ya. Waktu itu harga batu bara masih belum setinggi sekarang. Harga sekarang tuh udah lebih tinggi ya. Itu aja dia all time high-nya di 5000. Artinya kalau harga batu bara yang lebih tinggi, nah harusnya dia lebih tinggi dari 5000. Cuman memang untuk saat ini batu bara itu kenapa pada belum jalan? Karena memang masih kebentur sama peraturan apa ya, intinya go green gitulah. Jadi MIMI, which is bandar-bandar besar, itu nggak bisa masuk ke saham-saham batu bara karena kebentur dengan aturan itu. Tapi nanti kita lihat aja ketika apa ya, fundamental sudah mengatakan bagus, which is nanti bakal tercermin di pendapatannya, di dividen per share-nya, itu harga bakalan terbang sendiri kok. Seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya, walaupun dibilang sunset bisnis, kalau menurut saya enggak. Setidaknya bakalan rise sekali lagi sebelum akhirnya redup, karena yang namanya perpindahan transformasi dari energi kotor, kita anggap batu bara energi kotor ya. Transformasi dari energi kotor ke energi bersih itu butuh waktu yang lama dan modal yang sangat besar. Anggaplah PLTU di dunia ini ada berapa? Ketika itu semua di shutdown, diganti perusahaan, diganti PLTU yang diganti pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan, pasti butuh pembangunannya lama, butuh pembangunan modalnya besar, nanti bahan bakarnya apa, itu bukan project 5 tahun 10 tahun kalau nggak salah. Bahkan beberapa pun juga dunia ramah lingkungan tuh targetnya tahun 2035. Jadi kalau menurut saya tetap batu bara masih bakal dibutuhkan untuk saat ini. Seperti itu. Chartnya pun juga mengatakan menarik kok. Jadi apalagi kalau prinsipnya Dow teori ya, market discount everything. Semua itu sudah tercermin di sini. Mau beritanya bagus, mau beritanya jelek. Misalkan kayak baca kemarin ya, Bank Kapital Indonesia, beritanya aja diburu asing, tapi ternyata malah diguyur sama bandarnya. Tuh, jadi jangan trade by berita. Kita tuh orang-orang technical analysis, prinsipnya tuh yaitu teman-teman silakan cek 7 poin atau 9 poin saya lupa dari Dow teori. Itu teman-teman resapi dan aplikasikan ketika menganalisa teknikal. Semua itu sudah terjawab di sana. Tuh, ini juga kalau menurut saya chartnya sudah mengatakan bagus. Walaupun entah mau jelek, batu bara jelek, kalau chart berkata lain, saya lebih percaya chart seperti itu. Yang penting tetap yang namanya skenario bisa gagal juga, ada worst case skenario dan harus siap dengan kemungkinan terburuknya. Artinya punya plan jelek juga. Intinya kalau kita mau masuk saham itu udah disiapkan exit plan-nya dulu. Jadi misalkan ya kita mau beli PTBA gitu, exitnya itu udah dipikirkan dulu, entah take profit di mana, trailing stop di mana, stop loss di mana, stop loss berapa ribu, berapa rupiah, berapa juta, take profit berapa, lossnya berapa persen, gainnya berapa persen, itu semua ada dihitung. Nanti tinggal eksekusi dan biarkan market yang berjalan seperti itu. Untuk sekarang support PTBA ini ya, ini juga area demand ini cukup kuat di sini. Itu sekitar 2400 kalau menurut saya masih worth to buy sih PTBA. Untuk yang view-nya long, PTBA sampai 2350, tapi kayaknya udah susah kalau dapat barang di 2350. Kecuali nanti market bergejolak lagi ya, dia turun sekali lagi bisa. Cuman kalau menurut saya untuk sekarang area buy-nya PTBA itu ada di 2400-an seperti itu. Target
ya mungkin kesini lah 2550, terus 2700, baru 2800. Kemarin aja 2020 aja dia bisa 3100 waktu batu bara belum setinggi ini, apalagi sekarang ya. Atau setidaknya ya kalau memang nggak mau diangkat, tunggu aja buat dividennya. Contoh aja ITMG lah, ITMG itu tahun 2018 itu dividennya Rp3.000, harga sekarang Rp15.000 ya. Artinya kalau dia bagi dividen Rp3.000 lagi, ya yieldnya bisa 20%. Dan kalau menurut saya mendukung untuk bagi dividen Rp3.000 lagi, karena ada katalis yang membuat pendapatannya bisa sebesar itu lagi. Seperti itu. Ini kita PTBA ya. Akumulasinya juga semakin cakep, arahnya ke atas. Ini juga flow asingnya ke atas. Hari ini juga big akumulasi, Mbah Morgan juga ya. Ini dia naik terus, golden cross, saham uptrend. Dah, PR-nya kalau menurut saya tinggal ini. Dia membuat higher high dan higher low. Kalau sudah valid, PTBA uptrend. Ini kan dia kan baru, sebenarnya ini juga ada higher high ya. Walaupun belum kuat, belum valid sih, tapi untuk yang di sini. Ini kan low. Ini dia bottoming ya, low, high, higher low karena udah di atas ini ya, walaupun masih tipis banget. Higher low, di sini higher high walaupun masih tipis juga. Nah, kalau menurut saya ini mulai sekarang nih, siklusnya baru berjalan. Higher low, higher high, higher low. Nah, tinggal kita lihat nanti dia bisa sampai mana. Kalau misalkan nih kita iseng ya, ini agak panjang bahas PTBA-nya, tapi nggak masalah. Oke, ternyata trennya dia masih lemah ya, karena dia masih normal sih kalau 0,5 itu. Ketika dia kemarin retrace-nya sampai antara 0,618 sampai 0,5. Artinya uptrendnya masih agak lemah. Tuh. Tapi kalau dia retrace-nya cuma sampai ke 0,382 doang, dah itu uptrendnya kenceng. Tapi bagus. Baguslah batu bara harus punya satu. Kalau menurut saya buat teman-teman swing tinggal pilih aja PTBA, Adaro atau ITMG. Seperti itu. Tentu PTBA sekalian kita bahas temennya Adaro yang hari ini kalau menurut saya sih sudah breakout juga harusnya ya. Ini sesuai pembahasan kemarin yang namanya ascending triangle itu memang 3 kali kalau setahu saya. 1, 2, yang ketiga ini breakout harusnya. Tapi ya candle hari ini cukup menarik sih sebenarnya, tapi kurang valid sih. Tapi closingnya bagus, dia 1415. Agak galau nih candlenya ini, atas kuat, bawah kuat. Tinggal kita lihat aja besok gimana. Biasanya kalau candlenya galau kayak gini ya, validasinya besok. Kalau misalkan besok merah ya berarti masih butuh konfirmasi. Tapi kalau misalkan candlenya kuat, hari ini breakout candlenya kuat, ya itu nggak perlu validasi. Tapi kalau bentuknya kayak gini lebih aman pakai validasi. Tapi kalau yang buy di bawah sih ya tenang-tenang aja, tinggal didiemin. Dia udah breakout, tinggal tunggu dia jalan seperti itu. Worst case skenario kalau memang dia nggak berhasil breakout ya, bisa turun sekali lagi di sini. 1, 2, 3 untuk bikin ascending triangle atau cup handle, terserah lah. Tapi kalau menurut saya sih ada harapan sudah breakout. Volumenya besar, candle closingnya juga bagus 1415, tapi harusnya tinggal tunggu besok. Buat teman-teman yang udah beli di bawah ikut CCS kemarin ya, di grup juga, hold keras aja, tinggal swing aja, swing terus Adaro ini, tunggu dia membuat tren, habis itu ikuti trennya dia. Ini kan belum membentuk ya, uptrendnya dia masih kurang kuat. Nanti ketika dia uptrend, nah ikutin aja trennya dia, selama belum patah hold terus. Tapi kalau misalkan dia belum buat teman-teman yang belum punya barang, kalau mau masuk, saran saya tunggu validasi. Misalkan besok ada candle hijau ya, jangan dikejar dulu, biarin aja. Nanti ketika dia retest, nah masuk waktu retest. Atau enggak ya intinya cari support-support kecil lah untuk masuk, seperti itu. Yang penting cakep, on track ya, seperti analisa kemarin, volume juga bagus. Nah ini yang lebih cakep lagi. Kita lihat dalamnya, ternyata akumulasinya semakin besar teman-teman. Yang kayak gini nih, yang nggak bisa bohong ini. Mau dia beritanya bagus, beritanya jelek, kalau diborong sama si BKKI ini, ya logika sendiri aja teman-teman. Kira-kira ya, kita misalkan modal retail modal receh lah gitulah, kita aja kalau beli maunya untung kan, maunya untung, nggak mau cut loss, prospek perusahaan bagus. Apalagi mereka ini yang belinya 42 miliar satu hari ya, ini ya 42 miliar, 41 miliar, apa iya mereka pengennya rugi? Pasti kan pengennya untung ya. Adaro ini juga ada uptrend, dia udah di atas MA20 udah di atas 50. Ya intinya batubara menarik lah. Itu aja intinya, tinggal tunggu dia membentuk tren aja kalau menurut saya. Itu untuk Adaro, nemenin si PTBA tadi ya. Lanjut coba kita cek BTPS, barangkali menemukan sesuatu. Ini juga saham habis reversal ya.
Hari ini naik juga 2,73%. Nah, ini lumayan menarik BTPS. Dia nggak jebol dari supportnya ya, low-nya dia di sini. Dia waktu koreksi bikin low, tapi nggak jebol dari low-nya dia. Ini kan di sini low-nya 3190 ya. Waktu di sini juga low-nya 3210. Malah tidak ada new low. Menarik, cuman yang jelas saat ini posisi di resisten lagi. Dan kalau saya rasa ya bentuk-bentuknya dia mau ascending triangle bentuk-bentuknya. Artinya apa? Artinya bakalan ada koreksi satu kali lagi sepertinya ya. Cuman kalau misalkan dia mau double bottom pun bisa juga langsung breakout 3400. Yang penting kesimpulannya gini, kalau dia berhasil breakout 3400, masuk waktu dia retest. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil breakout 3400, tunggu aja ketika dia membentuk ascending triangle. Nah, tuh tinggal nanti kita lihat di mana masuknya seperti itu. Yang penting untuk BTPS ini menurut saya arahnya juga masih ke atas. Atau mungkin coba kita cek candle kecil, siapa tahu ada divergenan. Ini ya, bentuk-bentuknya ascending triangle kayak gini nih. Yang kelihatan ya. Nah, itu juga mulai ada buangan itu si BTPS itu. Nah, mungkin bisa kayak gini ya. Nih, candle merahnya ada volume, artinya berarti ini candle merah di sini ada yang buang di 3400-an. Tinggal kita lihat aja dia berhasil breakout atau tidak breakout 3400. Yang penting jangan beli di pucuk. Kalau tunggu breakout ya tunggu dia breakout dulu lalu retest 3400 baru buy. Atau kalau mau buy on weakness tunggu dia koreksi. Nah, nanti baru masuk di sana. Kalau koreksi belinya di mana, Mas? Nah, kita pakai Fibonacci. Kita pakai yang ini aja. Saya rasa yang ini false soalnya, karena kita tarik di sini pun juga nggak nyentuh yang ini ya. Jadi kita pakai low yang ini. Ini low-nya di 3250, ini 3250. Ini high-nya 3400, 3400. Jadi base buy-nya BTPS ya, itu bisa cicil dari 3330 sampai 3300. Atau kalau teman-teman bukan tipikal orang yang pelit ya, suka yang penting aman dapat barang, gak mau antri murah-murah, cicil dari 3350 boleh. Kalau dia mau buy on weakness 3350 masuk 40% atau misalkan 20%, 3330 masuk 30%, sisanya masuk 50% di sini. Kalau nggak jemput ke bawah gimana, Mas? Ya tunggu dia breakout lalu retest masuk di sini seperti itu. Menarik sih, arahnya ke atas juga BTPS. Kalau kita lihat indikator, oh ternyata malah habis koreksi ya, dan dia barusan golden cross juga. Tinggal kita lihat aja dia breakout atau retrace untuk BTPS. Yang pasti arahnya ke atas. Buat yang kemarin ngikutin dari bawah sini ya, udah lumayan nih cuannya dari 2800 nih sampai 3400-an. Tapi bentuk-bentuknya sih ascending triangle ini. Tinggal kita lihat aja besok. Ini memang area cukup kuat ya. Di sini dia juga kena, di sini dia kena, di sini kena, di sini kena, di sini juga kena. Terjadi gejolak lah di 3400-an ya BTPS ini. Kita lihat dalamnya masih konsisten akumulasi teman-teman. Logika aja kalau bandar masih ngumpulin barang di sini ya. Ini teman-teman misalkan tarik deh sampai 4 Agustus. Oke, saya tarikkan deh. Ini buat sekali-sekali kita bahas agak dalam ya bandarmologinya. Tapi ini masih simpel juga sebenarnya. Nah, ini barangnya kan yang punya gede kan di RX, YU, CS, AK, ZP, DX. Lihat aja average-nya mereka 3100, 28, 28, 29, 3000, 29. Anggap yang paling gede nih lah si 3100 ini. Jadi ya udah agak lumayan jauh dari average-nya bandar. Tapi nggak mungkin juga kalau sampai ke situ lagi ya, kecuali memang dia mau bikin inverted head and shoulder, kita ikutin aja TA-nya. Yang penting kesimpulannya ini saham ada yang ngumpulin. Dah gitu aja. Tinggal kita ikutin si yang ngumpulin itu. Seperti itu. Cakep sih. Ini naik juga, bandar movement, asing naik, bandar volumenya naik. Mungkin nanti kalau misalkan bandarnya udah mau jualan ya, misalkan di harga sini, di sinilah mungkin 4000, nanti dia keluar berita-berita katalis gitu ya buat memancing retail, terus akhirnya terjadi distribusi. Ini siklus sih, tinggal diikutin aja. Juga kemarin dia divergen, harga ke bawah, indikator ke atas, akhirnya ganteng. Untuk BTPS, lanjut coba kita cek BRPT.
Oke, BRPT hari ini kemarin sih ya, 2 hari yang lalu dia sudah rebound. Nih, di sini dia jebol trendline-nya, artinya bisa aja ini merevisi garis baru. Dia trendline-nya jebol, tapi masih bertahan di area demand kuat di sini ya. Ini kotak pink ini ada area demand. Dia nggak sampai nyentuh ke sana dan udah rebound, artinya cukup kuat di sana ya pembeliannya. Tuh. Dan kalau misalkan itu sudah valid ya, kita bisa tarik tren baru aja. Yang penting kalau menurut saya ini arahnya ke atas BRPT ini juga, selama dia tidak jebol 950. Kalau jebol 950 sampai 945 ya lebih baik exit. Tapi karena bisa ada inverted cup handle. Tapi kalau nggak jebol harusnya cakep. Dia kalau misalkan breakout 1025 pun bisa double bottom juga. Bottom 1, bottom 2 bisa ke atas lagi. Ini kemarin harusnya ya di sini tuh dia mau continuation. Kalau saya lihat waktu di sini tuh dia antara bikin penan kalau nggak ascending triangle. Tapi karena marketnya jelek banget itu akhir Agustus tuh ya, teman-teman tahu sendiri, dia ikut kebanting juga. Tuh sampai kembali ke area demand-nya. Tapi harusnya bagus kalau menurut saya si BRPT ini juga. Dari TA-nya dia juga masuk indeks-indeks lagi, artinya MI bisa masuk juga ke si BRPT ini. Base price 950 sebenarnya kemarin dekat-dekat 950 960 ya. Tapi karena udah rebound sekarang posisi dekat 1000. Neckline-nya 1025 sampai 1030. Lebih baik tunggu dia breakout sekalian. Kalau misalkan dia breakout 1030, retest bisa masuk di 1030. Yang penting jangan beli di pucuk. Atau enggak kalau teman-teman mau HK sekarang ya silahkan aja HK. Yang penting jangan full porsi. Karena supportnya sekarang di 950, persiapkan worst case skenario sampai ke sana kalau mau HK sekarang. Tuh, jadi bisa diterapkan kayak gitu ya. Cari supportnya itu di mana, kira-kira worst case skenario-nya sampai kemana. Nah, terus kita money manajemennya di set sampai ke supportnya, seperti itu. Kalau breakout 1030 bisa lanjut sini sih, 1100-an ini. Kalau breakout ya udah lanjut uptrend higher high. Bisa aja dia cup handle juga ya. Ini ada cup, lalu ini dia baru mau bikin handle. Kalau kita tarik pakai Fibonacci, dia handle-nya di 0,5 juga ya. Trennya normal, berarti memang belum terlihat kuat. Masih cakep kalau menurut saya. Tinggal tunggu breakout aja. Ini juga kalau cup handle targetnya jauh ya si BRPT ini. Segini bisa kali 1470-an. Nih, ini cup, lalu ini calon handle-nya. Dengan syarat harus breakout 1170 seperti itu. Kita lihat dalamnya. Akhirnya juga ada big akumulasi ya. Dari YU, BK, YP, ada yang ngumpulin barang juga. Kelihatan. Spender volumenya juga bagus. Akumulasi terus, spender movementnya pun juga masih bagus juga untuk si BRPT. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti besok kira-kira gimana. Untuk BRPT, lanjut coba kita cek HMSP. Saya tertarik ini sama consumer goods ini. Siapa tahu dia mau reversal sekarang ya. Wah gila banget, targetnya saya yakin tinggi sekali karena banyak gap di atas itu. Kemarin udah kelihatan juga ya si Unilever dia rebound. Nah ini sebenarnya menarik ya HMSP ini. Dia tidak membuat low baru. Terakhir low-nya kan di sini 950. Sorry, ya 950 ya low-nya. Di sini juga 950. Nah, kemarin low-nya juga 950, low-nya 950 lagi. Artinya setidaknya dia sudah tidak downtrend karena tidak membuat new low. Kalau misalkan Unilever kemarin kan walaupun dia rebound lumayan tinggi, tapi kan dia masih making a new low. Tapi sedangkan kalau si MSP ini kan enggak ya. Dia enggak bikin new low, terus yaudah harusnya arahnya ke atas sekarang. Untuk target sini sekitar 1020 sampai 1025, terus harusnya 1065. Menarik sih, ini bisa double bottom ya. Kalau misalkan dia sampai double bottom, targetnya berarti ada di sekitar sini 1175. Pas lah area resist di sini ya, 1170-an. Ini targetnya si HMSP kalau dia berhasil breakout double bottom. Nah, ini mungkin nanti di sini dia bisa inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan gitu bisa, atau dia bahkan sampai sini 1 2 3 5 lalu head and shoulder kiri, head, shoulder kanan bisa juga. Cuma untuk sekarang ya dia bisa double bottom seperti itu. Tinggal kalau mau masuk sama. Mungkin kalau teman-teman uangnya nyicilnya pinter ya, itu cicil sampai HK aja nggak masalah sih kalau menurut saya. Kalau buat view-nya long ya,
Yang penting kalau misalkan dia bikin low baru, wajib exit. Tinggal dihitung aja kira-kira kalau cut loss di bawah 950 resikonya berapa, kayak gitu. Tuh, dilihat dalamnya mulai cakep kan. Hari ini mulai ada akumulasi si HMSP ini. Bandar movementnya juga mulai melandai walaupun belum terlihat kuat ya. Dia masih turun terus juga. Ini hari ini baru ada spike, ada akumulasi. Tumben-tumbenan ini BK belanja banyak ya. Dari tadi BK terus yang beli hari ini. Asingnya memang belum terlihat bagus. Foreign flow-nya masih belum bagus ya. Hari ini baru ada spike kecil. Tapi hari ini juga ada net buy 2,9 miliar tuh, tapi akumulasinya lumayan lah hari ini. Tinggal kita lihat aja nanti berhasil nggak dia breakout double bottom. Kalau mau lebih aman memang tunggu dia breakout sekalian, masuk waktu di neckline ya, itu bakal lebih aman. Tapi kalau teman-teman suka beli duluan ya silahkan aja cicil-cicil 990 sampai 950 seperti itu. Untuk MSP lanjut, coba kita cek LPPF. Juga diberi asing lagi. Nah, ini ya. Hari ini LPPF naik 1,79%. Dan kalau saya rasa sih dia masih konsol aja. Cuman yang bagus apa? Saya ini garis orange ini cuman saya sambungin dari tanggal 13 sampai tanggal 21 September. Tapi ternyata hari ini mantul dari sana juga. Artinya banyak orang yang view-nya kayak gini. Makanya banyak demand di sini. Yang pertama, ada yang menjaga LPPF agar tidak turun, biar konsolnya berhasil ya. Yang kedua, view-nya ini mulai banyak orang yang lihat. Dan ini kalau menurut saya kalau dia sampai breakout ke atas bisa continuation untuk si LPPF dan targetnya jauh sekali. Terus tadi juga saya sudah lihat ya di Instagram mulai tebar fear. Intinya kalau nggak salah di bisnis.com intinya apa ya, LPPF katanya mau tutup gerai lagi. Kalau menurut saya itu malah permainan psikologisnya bandar aja sih. Kalau kayak gitu, ujuk-ujuk kok nge-share kayak gitu, itu udah apa ya, nakut-nakutin aja biar retailnya pada keluar. Konsolnya pun juga bagus ya, volumenya kecil-kecil, tinggal tunggu breakout aja. Tuh, buat teman-teman yang mau ikutin konsolnya ya silahkan juga, selama dia nggak bikin new low ya, mungkin bisa pasang stop loss di bawah ini aja 2750. Sama dia nggak jebol 2750 masih oke. Atau kalau mau lebih aman bisa pasang stop loss di bawah ini 2710. Nih stop loss di bawah 2710 masih oke. Kalau dia bisa breakout penan simetrikan triangle atau apalah ini, jauh harusnya targetnya. By target aja dia bisa tadi ya dari sini sampai sini 4.300. Saya rasa pun bisa kok dilihat dari akumulasinya si LPPF ini ya. Dia juga banyak gap di atas yang masih harus ditutup nih. Di 5.400 nih ada gap juga nih. Tuh, di sini pun juga ini walaupun tidak terlalu rapi ya, tapi bisa cup handle juga. Ini cup, lalu handle, udah breakout, neckline-nya di sekitar 2.700-an. Enak buat swing sih saham kayak gini kalau menurut saya. Dan yang saya suka ini akumulasinya. Ini terang-terangan kalau LPPF ini grup lipo ya, nggak pakai permainan-permainan banyak broker lah, akumulasi distribusi lah, nggak, mereka pede kalau akumulasi. Sama kayak waktu di sini. Dia di akum 9 November. 9 November dia di akum, terus akhirnya di sini bandarnya jualan, tapi udah di akum lagi dan bahkan jumlahnya udah lebih tinggi waktu akumulasinya dari November sampai 6 Mei. Average-nya pun saya yakin juga udah beda ya dari reakumnya ini. Kalau kita lihat mungkin dari mana nih? Dari sini ya, 26 Juli. 26 Juli. Ya, boleh deh. Kita cek dari 26 Juli. BK kalau nggak salah. Ya, bener kan? BK ini 113 miliar barang dia. KI 102 miliar, YU, ZP. Pindahnya dari PD, YP, CC. Ya udah. Tinggal disimpulkan sendiri ya, kira-kira gimana. Tuh, ungu, merah, hijau. Udah ganteng dah. Ini juga bayarnya 16 doang, sedangkan sellernya 72. Ini kelihatan akumulasi sekali sih. Average mereka di 2600-an. Jadi belum jauh jaraknya dari sekarang ya. Ini 2800. Mereka 2600, 2200. Tinggal ya. Kita lihat aja kira-kira bandarnya mau cuan berapa. Siapa tahu dia mau cuan 100% ya. Berarti ditarik ke 2600 kali 2. 4000, 5200 berarti. Itulah logika simpel. Tapi ya pasti perjalanannya banyak lika-liku juga. Nggak jebret langsung 5.200 ya. Harus tetap diupdate TA-nya.
karena duitnya bandar juga bisa habis ya kalau mereka buy terus. Jadi ada buy, distri, beli, kira-kira kayak gini lah siklusnya lah. Nih, waktu di sini dia akum, tarik harga ke atas, di sini dia TP, distribusi turun. Nah ini kan flow-nya juga turun. Terus di sini reakumulasi, tarik lagi. Nah nanti tinggal ditarik lagi. Tuh, nanti di jalan juga pasti juga bakal kayak gitu. Ada TP dulu biar duitnya nambah dulu, nanti reakumulasi lagi, tarik lagi. Kalau dia buy terus dari harga 900 sampai 5000, ya duitnya pun juga bakal butuh biaya banyak. Seperti itu. Total PPF, lanjut coba kita cek ERA. Yang banyak isu ya, katanya mau diakuisisi, ini itulah. Saya bahas TA-nya aja, technical analisisnya. Ini memang ganteng selama dia nggak jebol 550, dan dia juga udah jebol, udah breakout dari neckline-nya 610. Saya rasa udah valid juga ya. Hari ini volume rebound-nya cukup menarik. Breakout-nya di sini, retest 2 kali, dan sekarang arahnya ke atas. Bisakah bandel ini dengan target berarti ada di sekitar sini, sekitar 650-an untuk targetnya si ERA ini dari cup handle-nya ya. Tuh, ada arah ke sana juga harusnya dilihat dari ini juga ada divergent ya, indikatornya ke atas sedangkan harganya ke samping. Dan kalau target divergentnya sih di sini sekitar sini nih, 680 ya, kira-kira 650 sampai 680 lah untuk targetnya untuk si ERA ini. Kalau menurut saya dari teknikalnya bisa sampai ke sana. Cuman jelas ini udah bukan rekomendasi untuk orang yang belum beli ya, karena udah deket sama resisten 630 ke 680 kan udah deket, apalagi 650. Ini cuma untuk orang-orang yang kemarin ikut beli aja. Buat teman-teman yang ikut beli mungkin bisa consider trailing stop di deket-deket sini. Siapa tahu dia gagal breakout lalu turun dalam, kan sayang juga cuannya hangus. Jadi bisa pasang TS deket-deket 660 sampai 680 seperti itu. Di dalamnya juga ini ada big akumulasi, cakep juga akumulasinya. Tinggal tunggu golden cross, bahkan bisa buat swing lagi untuk si ERA seperti itu. Untuk ERA, lanjut coba kita cek yang merah-merah dulu. Ini saya bikin kontennya agak malam ya teman-teman ya. Ini jam 7 aja belum kelar, jadi mohon maaf kalau nanti nguploadnya agak malam. Kita coba cek itu, baca itu, hindari aja itu, sedang bergejolak di dalam tuh. Bank-bank mini mulai pada nganu ya, kena rotasi. Ya memang wajar sih, ada waktunya naik, waktunya turun. Kita coba cek Antam mungkin ya, itu yang merah-merah. Aneka tambang yang hari ini jadi aneka tumbang. Oh iya, lupa saya. Kalau ngecek Antam, kita cek nikelnya dulu. Nah ini nggak tahu kenapa tampilannya Stockbit kayak gini untuk ngecek nikel. Tadi pagi saya juga kayak gini, error nih. Nah kita bahas TA-nya aja. Oke, ini moving average-nya error ya. Kita hilangin aja deh biar nggak mengganggu. Nah, jadi nikel tuh kemarin sempat false breakout ya teman-teman ya. Dan kalau menurut saya sih harusnya nikel ini masih bagus kok. Apalagi arah kendaraan sekarang ke arah nikel. Bayangkan aja demand minyak dunia itu bisa pindah ke nikel. Simpelnya untuk kendaraan aja. Cuman memang itu juga bukan project 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak ya. Yang namanya rotasi ke kendaraan listrik itu pasti butuh waktu yang lama. Apalagi juga nanti banyakkan masyarakat kan juga segmennya kan belum sampai mobil yang miliaran gitu. Ada banyak masyarakat yang mobilnya mahal, tapi ada juga yang enggak sampai ke sana gitu. Jadi menurut saya rotasinya pun juga bakalan lama untuk perpindahan dari mobil konvensional bahan bakar minyak ke mobil listrik ya. Tuh. Tapi demand-nya kalau menurut saya sudah ada karena arahnya sudah ke sana. Nah, kemarin nikel sudah breakout tapi false break ya. Di sini sempat PHP. Dia breakout tapi turun lagi, bahkan turunnya pun lumayan dalam. Dan akhirnya kemarin 21 September 2 hari yang lalu berarti nikel sampai ke sini lagi 18.300. Kalau kita lihat sebenarnya dia udah jebol dari uptrend channelnya. Ini ya, dia breakdown dari uptrend channel di sini, dan sekarang kalau menurut saya trennya si nikel ini sideways. Nah, saya nggak tahu juga rumusnya komoditas itu apakah ada akumulasi atau gimana. Cuman kalau menurut saya sih harusnya sih bagus. Yang penting tinggal batasi resiko aja. Ini kan candle kemarin kan udah ada perlawanan nih. Artinya ini valid ya, jadi area demand yang sebelumnya di sini.
Tuh, kalau misalkan nikel selama dia nggak jebol 18.300 menurut saya masih oke. Tinggal tunggu aja konsolnya naik turun sampai dia breakout ke atas. Tapi kalau dia breakdown ke bawah, walaupun itu agak nggak mungkin ya, kecuali apa ya, misalkan kendaraan listrik berbahaya, nggak boleh kendaraan listrik, dicekal dunia, itu barulah mungkin bisa jadi aneh lagi. Tapi kegunaan nikel pun juga nggak di kendaraan listrik doang, pasti banyak kebutuhannya. Yang penting kalau berteknikal analisis ini, dia sedang konsolidasi di area ini. Nah, ini area konsolnya dia. Naik turun, dan tugasnya konsolidasi ya kita harusnya sudah terlatih di IHSG ya. Tinggal tunggu breakoutnya aja. Yang penting selama nggak breakdown, nikel ini nggak masalah. Tapi kalau dia breakdown, lebih baik hindari dulu. Karena walaupun arahnya bisa ke atas lagi, tapi ya dia bisa koreksi dulu dan pasti agak dalam karena ini ada double top seperti itu. Tapi kalau misalkan dia breakout ke atas, bisa jadi double bottom ya, bottom 1, ini calon bottom 2, dan ya prospeknya sih kalau menurut saya dari keadaan yang ada ya harusnya ke sana. Masuk ke saham ya, ke Antam ya. Hari ini Antam turun 2,14% dengan volume yang besar. Karena di atas rata-rata kalau menurut saya. Setelah kemarin dia PHP di sini, nikelnya breakout dia ngikutin, tapi akhirnya turun lagi. Area supportnya Antam tuh kemarin udah saya hapus ya. Saya kira Antam bakal bullish karena nikel breakout, tapi karena PHP, nah kita tarik lagi aja area dimana si Antam ini. Tuh, areanya kalau menurut saya dari sini sekitar 2240 sampai 2190. Atau kalau mau aman ya pakai shadow-nya dia ini, low-nya kan di sini 2100. Yang penting Antam ini selama tidak jebol 2100 masih tidak masalah. Geraknya dia juga ke samping, baru konsolidasi juga. Tuh, kalau breakout ke atas cakep, breakdown ke bawah ya wassalam. Tuh, yang penting kalau misalkan Antam masih konsol ya tungguin aja gitu. Atau kalau teman-teman mau masuk ketika harganya agak deket-deket 2100 2200, cicil-cicil kayak gitu. Nanti ketika dia naik, jual dulu, turun, beli lagi, naik, jual dulu sampai konsolnya selesai. Nanti kalau misalkan terakhir ya, misalkan teman-teman masuk di 2200-an terus nikelnya breakout, Antam mengikutin, nah di situ jangan take profit, tinggal ikut naiknya. Seperti itu. Flow-nya kemarin bagus. Terus juga ya ini baru konsol aja sih, batasi resiko aja berarti kalau kayak gini. Kalau dia breakdown, exit jangan ditahan-tahan. Tapi kalau dia masih konsol ya tinggal ikutin ritmenya, naik jual turun beli, seperti itu. Dan hari ini ada big distribusi dari PD ya, besar banget ini. Bukan PD retail kalau ini, bentuk-bentuknya kayak gini nih. Tuh, distribusinya besar hari ini. Bandar movement turun, foreign flow-nya juga ada turun. Tuh. Kita lihat dulu aja, ini baru konsol. Yang penting tinggal batasi resiko. Kalau misalkan dia breakdown ke bawah, exit. Kalau enggak ya kita lihat aja nanti nikelnya gimana. Demandnya naik, supply-nya nikel pun juga turun. Harusnya sih harga bakal naik lagi. Mungkin nikelnya baru digoreng-goreng kali. Bisa juga ya, nggak tahu juga. Yang penting kita ikutin TA aja karena kita trading di sahamnya. Lanjut kita masuk ke yang hijau-hijau. Nah, kita bahas temannya Antam nih, Harum ini. Lucu kalau Harum ini. Serius, lucu ini Harum nih. Dia itu saham batu bara tapi proxy nikel juga. Waktu nikel bullish dia ikut bullish, waktu batu bara bullish dia juga ikut bullish. Dari sini sampai sini itu dia ngikutin chartnya nikel, ikut-ikutan Antam sama Inco. Makanya kalau teman-teman ngikutin CCS waktu nikel bullish ya, kan saya bahaskan trio ini, biasanya sama Tins juga itu. Tapi dia ngelawan Antam nih hari ini, kayaknya mulai balik ke batu bara lagi untuk si Harum ini. Yang penting mirip-mirip juga sama si Antam ya, dia masih konsolidasi. Bedanya Harum sudah breakout. Ini area konsolnya dia. Saya tarik kiri aja biar enak melihatnya. Breakout area konsol, entah triple bottom atau apalah itu. Harapan saya Antam itu juga bisa gini nanti kalau nikelnya udah bagus. Tapi ternyata Harum duluan ya. Nah, kemarin sama-sama konsol ya, tapi hari ini Harum naik tinggi. Volumenya valid kalau menurut saya. Memang ternyata kemarin ada volume besar di rebound, makanya kenapa hari ini volumenya besar ya. Seperti itu. Untuk support sekarang ada di sini sekitar 6150 sampai 6200. Buat teman-teman yang belum punya barang pengen masuk, silakan bisa cicil-cicil di situ. Atau kalau mau lebih aman tunggu dia validasi dulu, entah dia turun bikin hammer, besoknya baru masuk gitu. Atau kalau teman-teman agresif ya silakan masuk aja dekat-dekat 6100 atau 6200. Stop lossnya tinggal pasang 2 atau 3% di bawah 6100. Dan hari ini wah, ini akumulasinya cakep banget sih ini hari ini. Dan kenapa si Harum ini masih naik ya? Karena ini
Bandar itu belum keluar sama sekali teman-teman. Dari dia bullish ini ya, anggap di sini 13 Oktober. Atau bahkan dari pertama kali, aduh ini nggak tahu ini kenapa ini bandar movementnya ini error-erroran. Nah ini ya, arah itu masih ke atas terus. Artinya ini barang diakumulasi terus sama si BD ini, nggak pernah ke bawah. Nah ini kan arahnya masih ke atas terus. 27 Februari 2020 itu dari crash corona ya, bandarnya ngumpulin barang terus dari 2019 sampai sekarang. Bandar movementnya nggak bisa bohong tuh. Dan sekarang akhirnya ya ini ada markup, artinya bisa aja Harum bikin trend ya nanti ya, uptrend lagi. Dia udah breakout konsolidasi, retest, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Mungkin seperti itu. Untuk support itu tadi 6.200, untuk resisten sekitar 7.300 untuk saat ini. Tapi di sini juga ada resist 6.800. Tinggal kita lihat kena yang mana. Hari ini bagus banget sih Akum ya. Tapi si MG ya 40 miliar ini. Teman kalau angka-angka bulat ini memang bandar sih. Tapi ya memang bandar sih ini MG ini. Nggak tahu juga ini MG-nya main cepat atau main lama. Bisa juga bandar aslinya ini si BK, si MG ini cuman meriahkan aja ya. Dia copetnya ngikutin bandar aslinya, tahu mau ditarik dia meriahin, nah besok dia guyur. Tinggal kita lihat aja kira-kira Harum gimana. Amannya sih tunggu dia validasi dulu, bertahan di 6.200 sampai 6.100. Seperti itu. Tentu Harum. Lanjut coba kita cek agro. Agro ini juga satu grup sama BRI ya. Cakep lah grupnya BRI ini. Agro, BRIS juga ada sahamnya BRI, terus juga ada Pegadaian dan lain sebagainya tuh. Nah ini trading plan saya kemarin ya di grup. Area entry-nya sekitar 2.300 karena sebelumnya di sini resistennya pun cukup kuat karena dia konsol juga, akhirnya breakout terus kena resisten di 2.500. Lalu turun lagi, resisten become support 2.300, dia bertahan buy di sini dan akhirnya hari ini naik 7% dan kena resisten lagi. Arahnya sih harusnya breakout tuh, tapi kalau misalkan dia nggak breakout bisa masuk ketika dia retrace ascending triangle. Cuman kalau dilihat dari retrace-nya ini ya, sepertinya ini cup handle kok, ini cup lalu handle, jadi tinggal tunggu dia besok breakout. Kalau misalkan breakout 2.500 silakan bisa masuk di 2.500. Kalau misalkan dia retest, jadi misalkan besok dia breakout 2.500 ya, retest, nah itu masuk di sana terus baru ikut ke atas. Target bisa ke sini kalau menurut saya 2.800-an, bahkan bisa all time high seperti itu. Tuh yang belum masuk lebih baik hati-hati dulu aja, tunggu area masuk yang aman. 2.500 harusnya oke. Seperti itu. Yang penting atau enggak misalkan besok ada dia breakout valid agak lama konsol di 2.500-an, buy di situ juga nggak masalah. Yang penting untuk saat ini 2.500 kalau menurut saya masih jadi resisten seperti itu. Untuk support agak jauh 2.300-an, jadi agak bahaya. Nggak 100% breakout juga ya. Waktu di sini juga ada di pucuk, akhirnya dia turun dulu lumayan dalam. Tuh. Dilihat hari ini juga ada akumulasi, melanjutkan akumulasi kemarin ya, yang besar itu. Setelah dia kena resist, turun, terus juga akhirnya diakumulasi lagi. Menarik juga sih ini agro, kalau breakout 2.500 bisa buat swing, kalau menurut saya bisa bikin swing high baru ya untuk si agro ini. Tinggal kita lihat aja. Terakhir mungkin ya, udah lumayan lama juga, kita cek Wika. Nah ini juga cakep untuk si Wika ini. Hari ini naik 5,94%. Cuman nggak tahu ya, ketika saya buka chart barusan saya melihat ada rising wedge. Nah mungkin gini ya. Sebenarnya kalau misalkan tarik pakai sini sih ya miringnya juga nggak jelas sih tuh, tapi sementara kita tarik gini dulu aja. Bisa reversal untuk si Wika ini, cuman kalau menurut saya ya ini reversal kesempatan untuk buy. Kalau misalkan nanti dia rising wedge, mungkin sih skenario-nya gini, kena 1.200 terus akhirnya dia valid rising wedge koreksi. Nah itu teman-teman bisa cicil-cicil untuk si Wika ini. Tuh, nanti tinggal kita cari aja area entry yang bagus. Untuk sekarang saya rasa jangan buy dulu karena arahnya ke atas ya. Udah bukan saatnya buy waktu kemarin di bawah, waktu dia naik. Untuk sekarang udah mau menuju resisten, mau take profit lah. Buat teman-teman yang punya barang di bawah, ngikutin grup CCS juga, itu bisa take profit deket-deket 1.200
atau kalau enggak ya trailing stop aja kalau masih harapannya bagus ke Wika ini. Trailing stop, nanti kalau dia koreksi apalagi breakdown dari falling rising wedge-nya bisa kok entry lagi waktu dia koreksi seperti itu. Tapi bisa gagal juga kok rising wedge, siapa tahu dia mau bikin uptrend channel kayak gini ya. Nah, gini bisa juga kalau dia mau bikin uptrend channel gini. Sini malah bagus kemiringannya. Artinya strong uptrend. Tinggal kita lihat aja nanti. Dilihat dalamnya hari ini juga ada big akumulasi yang besar ya. Memang TA-nya sudah bagus, udah 2 kali pembelian juga kalau kami di grup. Tuh, pertama di sini sekitar 970-an, lalu di area 1000. Bagus lah, udah cuan lumayan. Tinggal jaga cuannya aja, jangan sampai jadi BEP. Itu ya, worst case skenario-nya ada rising wedge, tinggal jangan sampai breakdown aja. Seperti itu. Nah, ini juga ada golden cross, harusnya udah bisa di swing. Flow mulai masuk dan ada akumulasi. Cakep kalau menurut saya. Ini juga salah satu sektor yang wajib punya. Kalau menurut saya wajib punya. Walaupun ngomongnya SWF udah nggak ada isu SWF lagi, nggak ada yang untuk goreng-goreng konstruksi. Menurut saya dari TA-nya ini salah satu yang wajib dipunya, konstruksi ini. Dan paling bagus kalau menurut saya antara ADI atau Wika. PTPP itu juga bagus, tapi geraknya agak lemot. Kalau WSKT yang kalau menurut saya agak kurang ya. Walaupun dia paling liar, tapi untuk sekarang baru masalahnya kurang oke itu. Tuh, pilih Wika atau Adhikari aja sih kalau menurut saya, seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nungguin grup cuan-cuan saham Oktober juga. Stay tune aja untuk besok weekend. Mohon maaf kalau ada salahnya juga. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.